عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, bapak-bapak serta ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di dalam kajian rutin kita bersama dengan Majelis Taklim Komering Surabaya. Kita sangat berharap mudah-mudahan dengan kajian-kajian ilmiah menambah wawasan, menambah pengetahuan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita berharap dengan ilmu yang kita pelajari itu bisa menambah kekuatan iman, bisa menguatkan keyakinan kita. Kemudian yang ketiga, dengan ilmu yang kita dapatkan, kita bisa memperbaiki kaifiyah maupun kualitas ibadah, supaya ibadah kita ini benar dari segi caranya dan juga baik dalam kualitasnya. Kemudian yang keempat, ingin sekali dengan adanya ilmu yang kita peroleh, kita bisa memperbaiki akhlak kita, budi pekerti kita, sehingga dengan adanya kajian setelah kita dapat ilmu, akhlak kita semakin baik. Dari mulai tutur kata, dari mulai sosial kita, hubungan kita dengan orang tua, hubungan kita dengan pasangan, hubungan kita dengan kerabat, hubungan kita dengan masyarakat, itu semakin membaik. Karena ilmu tidak mengajarkan kecuali kebaikan. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kalian untuk berbuat adil, untuk berbuat ihsan. Ya. Memerintahkan kepada kita demikian. Memiliki hubungan yang baik, akhlak kita dengan kerabat-kerabat kita. Jadi jangan sampai dengan adanya kajian akhlak kita semakin buruk. Yang dulu kita sopan akhirnya menjadi orang kasar. Ini bentuk kegagalan kita di dalam mendidik diri sendiri. Bentuk ketidakberhasilan kita di dalam thalabul ilmi. Itu bisa dilihat dari peningkatan akhlak dan budi pekerti kita. Kemudian yang paling mendasar lagi yang tidak kalah pentingnya adalah kita berharap dengan ilmu yang kita peroleh kita bisa mengetahui dan menempuh jalan menuju tazkiyatun nafs, untuk membersihkan jiwa-jiwa kita dari sifat-sifat yang tidak baik, dari hati-hati yang buruk. Pemirsa sekalian, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, nah ini harus menjadi target seorang thalabul ilm. Ya, jadi kalau kita ngaji itu nggak punya misi seperti itu, maka mungkin kita banyak ilmu yang kita dapatkan, dalil-dalil kita ketahui, hukum-hukum banyak kita ketahui, tapi bukan untuk memperbaiki diri. Akhirnya terjadilah
kita ini setelah mengaji menjadi ahli debat, menjadi ahli hukum, ya, sana hukum sini, menghukumi itu, menghukumi ini. Sementara kita lupa dari satu, akidah kita, iman kita ini sudah meningkat apa belum, keyakinan-keyakinan, harapan-harapan kepada hal-hal yang gaib, perkara-perkara yang dijanjikan Allah Ta'ala, ini meningkat apa enggak. Nah, meningkat tidaknya iman itu dilihat dari meningkat dan tidaknya ibadah. Coba dilihat dari unsur ibadah kita ini tertata apa enggak, kemarin-kemarin. Coba dievaluasi, ya. Kita jadikan evaluasi, dilihat jadwal harian kita ini sudah tertib apa belum, ya. Amalan-amalan harian sudah punya catatan belum kita, peningkatan amal. Intinya ini diperhatikan. Jadi bukan kita sibuk ngaji sana, ngaji sini, ngaji sesuatu tahu hukum, tapi kemudian dalam kehidupannya, jalan pribadinya ini marak-marik. Ini bentuk dari kegagalan kita di dalam thalabul ilmu. Nah, makanya kita sangat berharap mudah-mudahan dengan ilmu yang kita peroleh ini, wawasan kita bertambah, iman kita semakin kuat, ibadah kita semakin berkualitas, akhlak kita semakin baik, jiwa kita bersih. Kita targetkan dakwah dan cari ilmu itu dengan target-target tersebut. Nah, teman-teman sekalian, bapak-bapak, pemirsa, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, materi yang akan kita bahas pagi ini tentang sebab-sebab, ya, penderitaan hidup seseorang. Ketika seseorang mengharapkan hidupnya itu bahagia, ketika seseorang mengharapkan hidupnya itu bisa mencapai ketenangan, ya, ketenangan, maka dia harus tahu perkara-perkara yang menyebabkan hidup ini menjadi semrawut. Karena tidak sedikit orang yang berbuat, yang tujuannya, yang harapannya dengan perbuatannya itu dia mendapatkan kebaikan-kebaikan, ya. Dengan aktivitas yang dia lakukan, dengan program hidup yang dijalankan itu, yang sudah disetel, saya harus melangkah begini, saya harus bertindak demikian, itu diharapkan menurut dia sekilas itu menguntungkan dia dan akan membawa kebaikan pada dia. Tetapi karena tidak memiliki ilmu tadi, memandangnya bukan dengan cara pandang ilmu, maka akibatnya yang terjadi adalah kekacauan. Seperti ada sebagian orang yang mungkin tidak punya mobil, ingin punya mobil, sekilas menguntungkan, sekilas manfaat, sekilas keren, sekilas terpandang, sekilas lebih terlihat terangkat derajatnya dari sisi sosial, sekilas dan sekilas. Bukan dilarang, orang butuh mobil bukan dilarang. Persoalannya yang ditimbang itu adalah konsekuensi dari itu. Apakah dia punya kemampuan untuk membeli? Apa dia punya kemampuan untuk memiliki? Dan apakah dibutuhkan pada saat itu? Kan kalimat-kalimat ini harus dipadukan. Nah, ini yang kadang-kadang orang tidak memahami konsekuensi dari keputusan yang diambil ini, ya. Nah, oleh karena itu ayolah ikhwan rahimani wa rahimakumullah, maka pagi ini kita akan mempelajari perkara-perkara yang menjadi sebab, ya, perkara-perkara yang menjadi sebab
penderitaan hidup yang dialami oleh manusia. Apa yang menyebabkan hidup itu bisa menderita? Ini akan kita kupaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, i'radu anil Quran. Ini sebab pertama yang menjadikan kekacauan dan penderitaan hidup itu adalah i'radu anil Quran. Dia berpaling meninggalkan Al-Quran. Ini yang pertama. Jadi orang yang meninggalkan Al-Quran, i'rad itu nggak ngeraikan. Seperti seorang suami manggil istri. Istri ngerti kalau dipanggil suami, tapi nggak ngeraikan, itu namanya i'rad. Umat Islam ngerti Quran itu kitabnya umat Islam. Quran itu petunjuk. Quran itu kalimat yang terbaik. Kalau dibaca kita dapat pahala, kalau dikaji menjadi obatnya. Orang tahu, tapi enggan untuk berdekatan dengan Al-Quran. Hatinya enggan untuk akrab dengan Al-Quran. Ya, hatinya membiarkan dia jauh daripada Al-Quran. Quran tidak disentuh, tidak dibuka, tidak dibaca, tidak direnungkan kandungannya, tidak didengarkan nasihat dan wasiatnya. Ini yang menjadi sumber penderitaan hidup. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Toha surat Toha ayat 124. Coba pemirsa buka ayat tersebut. Ya, surat 20 ayat 124. Allah Subhanahu wa taala berfirman di sana. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhankan wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, ya, yang dikri, peringatanku yang dimaksud apa? Al-Quran. Karena Allah Subhanahu wa taala menamakan Al-Quran dengan sebutan Al-Dzikr. Ya, Allah menamakan Al-Quran itu dengan nama Al-Dzikr. Nanti ada disebut Al-Furqan, ada disebut Asy-Syifa gitu. Allah menyatakan barang siapa yang berpaling dari peringatanku Al-Quran ini, apa yang terjadi? Fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Ini ya. Jadi yang dikatakan ma'isyatan dhanka di situ, ya, Syekh Nasir As-Sa'di mengatakan di dalam kitab Taisirul Karim Ar-Rahman, fa inna jaza'uhu an naj'ala ma'isyatahu dayyiqah masyaqqah wa la yakunu dzalika illa adzaban. Masyaallah. Apa kata beliau? Yang dimaksud ma'isyatan dongka itu adalah balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah membalas orang-orang yang berpaling daripada Al-Quran itu sebagai balasan bagi dirinya. Apa balasannya? An naj'ala ma'isyatahu dayyiqah. Allah jadikan kehidupannya itu terasa sempit. Masyaqqah, terjadi beban berat dalam hidup ini. Coba kalau orang hidup dalam kondisi
hati terasa sempit sekali, terasa sesak jiwanya ini, terasa sesak dadanya ini, masyaqqah, ada beban, ya, ada sesuatu yang menggumpal di dalam jiwanya ini. Dan itu tidak terjadi, kata Allah, wala yakunu dzalik, dan itu tidak akan terjadi illa adzaban, kecuali itu merupakan adab dari Allah Subhanahu wa taala. Kesempitan dada, kesempitan jiwa, ya, itu karena pola pikir, mindset, akalnya salah. Mindset salah itu karena ilmunya sedikit. Makanya orang kalau pengalaman hidup, ilmu tentang kehidupan itu sempit, ilmu tentang sesuatu itu sedikit, kita lihat dimanapun akan menimbulkan problem. Berbeda dengan orang yang wacananya luas, ilmunya luas. Makanya kita lihat bagaimana para ulama menangani masalah, mensikapi sebuah masalah. Itu kelihatan tenang, anteng, santai, damai, tidak gugup, tidak panik. Kenapa? Karena keilmuannya, wawasannya luas, ilmu pengetahuannya luas, keyakinannya dalam. Al-Quran itu merupakan sumber ilmu dan sumber iman. Makanya kita lihat orang-orang yang pernah duduk di madrasahnya Rasulullah SAW, yang kurikulumnya tidak lain adalah Al-Quran, 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 dan sabda-sabda beliau yang dikonsumsi oleh para sahabat. Kita lihat hasilnya kayak apa. Bagaimana sosok yang namanya Abu Bakar, bagaimana sosok yang namanya Umar, bagaimana sosok yang namanya Bilal, bagaimana sosok yang namanya Abu Hurairah. Kita lihat mereka punya masalah-masalah yang banyak, ujian-ujian yang berat, problem-problem yang tidak ringan. Tapi kita lihat pernyataan-pernyataan full hikmah dan ilmu, nasihat-nasihatnya penuh dengan motivasi, kesabarannya sangat mengagumkan. Kenapa? Karena mereka telah memiliki dua harta yang sangat mahal, yaitu ilmu dan keyakinan. Karena memiliki ilmu dan keyakinan, ilmu itu merupakan sebuah wacana untuk menghadapi masalah, sedangkan keyakinan sikap hati di dalam meredam segala persoalan. Akhirnya ilmu dan iman melahirkan sosok yang memiliki wasi'atus sadr, kelapangan hati, kelapangan jiwa. Beda orang yang lapang jiwanya, lapang pikirannya dengan sempit pemahamannya. Beda. Ulama yang menguasai ilmu fikih, ulama yang memiliki ilmu tentang akidah, ulama yang sudah menguasai ilmu tentang tazkiyah, ulama yang sudah memiliki tentang ilmu syariat secara global, secara spesifik. Kita lihat bagaimana beliau-beliau di dalam mensikapi sebuah persoalan. Tenang, kalimat-kalimat tertata rapi, terarah dan berkualitas ketika memberikan bimbingan itu. Makanya kalau kita lihat fatwa-fatwa ulama, kalimat-kalimat ulama, kata-kata mutiara para ulama itu sangat amat terasa sekali. Ini yang menunjukkan tentang apa? Luasnya ilmunya, dalamnya pemahamannya, kuatnya keyakinannya. Sehingga kalimat yang diucapkan itu merupakan mutiara-mutiara yang luar biasa, memiliki pengaruh. Masya Allah. Ini sehingga beban-beban hidup yang mereka alami, persoalan-persoalan itu dihadapi dengan hal yang sederhana. Kenapa? Karena jiwanya lapang dengan ilmu ini. Al-Quran sudah ada di dalam jiwanya. Al-Quran menjadi penuntun pikirannya. Al-Quran menjadi imannya. Al-Quran menjadi ilmunya.
maka tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Tidak ada masalah yang tidak bisa dituntaskan. Dan jalan hidup ini mudah. Kita lihat dakwah Rasulullah SAW. Coba kalau kita ditanya, ujian di zaman Nabi dengan ujian di zaman kita sekarang, lebih berat mana? Ya. Tapi jalan dakwah Nabi gak pernah macet. Dakwah Nabi gak pernah berhenti. Dakwah Nabi berjalan terus. Walaupun ujian melalang melintang di depan, di kiri, sebelah di samping kanan kirinya, ya, dikerumuni dengan ujian-ujian yang tidak pernah berhenti sampai di sana. Dan ujian-ujiannya bukan persoalan ringan. Ditangkap, disiksa, dilepas kukunya, ya, digores kulitnya, dibakar badannya, diseret tubuhnya, ditelanjangi bajunya. Seperti yang dialami oleh sahabat Bilal, seperti yang dialami oleh Yasir dan keluarganya beserta istrinya. Ini bukan persoalan sederhana, tapi jiwa mereka lapang. Itu bukan siksaan bagi mereka, ini sebuah konsekuensi iman. Kenapa kok mereka punya keyakinan seperti itu? Karena Al-Quran sudah ada di dalam jiwanya. Seperti Bilal. Coba kita baca silsilah atau riwayatnya Bilal ketika dalam siksaan. Apa Bilal menderita? Ya. Bajunya ditelanjangi, hampir telanjang sudah. Dan dihinakan sehina-hinanya di hadapan manusia. Dibelenggu, dirantai antara leher dan tangannya dan kakinya, coba. Lalu diarak, dikeliling di depan masa, dijatuhkan kormanya, dilucuti kemuliaannya. Apa Bilal menderita dengan peristiwa itu? Ya, jawabnya tidak. Bilal tidak menderita. Kenapa? Karena Al-Quran sudah masuk ke dalam jiwanya. Dia yakin dengan ilmunya dia melihat masalah itu, dengan keyakinannya dia menghadapinya. Jadi masalah itu dipikir dengan ilmu, dihadapi dengan ilmu, disambut dengan keyakinan. Wasi'atus sadr, lapang jiwanya. Kemiskinan yang dialami, penderitaan berupa ekonomi tidak menghentikan mereka untuk taat kepada Allah, tidak menjadikan istiqomahnya terputus. Kenapa? Wasi'atus sadr, karena Al-Quran sudah ada di dalam jiwa. Keislamannya, ibadahnya tidak pernah mati, karena Al-Quran menyala, bercahaya di dalam jiwanya. Ya Allah, ini bapak-bapak sekalian, ini ulah. Sedangkan orang-orang yang meninggalkan Al-Quran itu berarti dia telah memasuki pintu kehancuran dirinya. Orang yang meninggalkan Al-Quran itu berarti dia telah memasuki pintu penderitaan. Kenapa? Karena akan terjadi doyik, ya, doyik masyiatahu doyikah, kehidupannya terasa sempit karena nalarnya nggak berkembang. Diajak ngomong, coba dengan lihat nanti kalau kita diskusi, orang yang sudah punya ilmu dengan yang nggak punya ilmu itu lebih sakit yang nggak punya ilmu. Makanya nggak usah heran kalau mungkin kita diskusi tentang masalah perbedaan, ya, tentang perbedaan. Ulama dengan ulama berdiskusi tentang perbedaan, indah sekali, menghasilkan ilmu baru, ya. Karena ulama dengan ulama itu bukan cuma bodoh dalil, kebijakan, akhlak, misi yang disampaikan, sehingga ketika dialog itu sangat menarik sekali. Kita mendapat ilmu dari segala sisi gitu. Dan gak ngotot. Karena yang dicari adalah dalil. Sehingga nanti ketika dalam diskusi itu ternyata lawan pembicaranya yang lebih kuat, maka yang satu menerima yang lebih kuat ini. Bukan pokoknya. Nah ini pokoknya. Lah orang yang sempit, coba nanti suami istri. Kalau suami istri itu punya wacana, khazanah keislamannya ini luas, itu dialog itu enak.
diskusi problem-problem rumah tangga itu enak. Suami bicara, istri mendengarkan. Istri bicara, suami mendengarkan. Lalu ditimbang dari ide-ide ini. Mana pendapat yang lebih dekat dengan dalil? Mana yang lebih dekat ungkapannya, yang lebih dekat dengan syariat? Itu yang diikuti. Ini kelapangan jiwa. Adapun yang lain, sebagian ulama yang lain dan ulama-ulama atau kalangan dari para sahabat menafsirkan ma'isyatan dongka, kehidupan yang sempit itu adalah kesempitan di dalam kuburnya. Sebagian ulama menafsirkan yang dimaksud ma'isyatan dongka itu adalah kesempitan di dalam kuburnya. Jadi ada dua penafsiran ma'isyatan dongka ini. Orang yang meninggalkan Quran akan diberikan penghidupan yang sempit, baik itu sempit di alam kehidupan dunianya, hidupnya terasa sempit. Ya, kalau sudah hidup ini sempit, pasti dia akan betah tinggal di mana saja, walaupun tinggal di rumah yang besar, walaupun dengan kekayaan, nggak akan betah dia di sana. Itu ketika orang memiliki hati yang sempit, dan itu disebabkan karena meninggalkan Al-Quran. Dia akan menderita dalam perjalanan hidup. Ada masalah lagi, gampang panik, gampang stres, gampang. Ini tanda-tanda apa? Kesempitan hati. Kesempitan hati. Ada masalah nggak cocok sedikit, marah. Ini tanda-tanda kesempitan hati. Makanya hidupnya selalu resah, selalu bingung. Sementara sunatullah dalam kehidupan itu, peristiwa-peristiwa yang kita jalani gak mesti harus persis yang kita inginkan. Akhirnya apa? Jiwa kedewasaannya gak ada. Sudah tua tapi seperti anak-anak, gak cocok sedikit ngamuk, gak cocok sedikit pore, gak cocok sedikit marah gitu. Itu kan banyak dari kalangan kita ini. Ya, baik bapak-bapak apalagi ibu-ibu. Sensitif banget dengan masalah ini. Ya ini tolong jangan tersinggung. Yang tersinggung termasuk sempit hatinya. Awas hati-hati, ini hidup saatnya. Jadi peristiwa-peristiwa itu nggak mesti harus cocok dengan keinginan kita. Orang yang berilmu memaklumi. Itulah kehidupan. Nggak mesti harus persis karena Allah yang menentukan. Makanya kita kan punya falsafah yang sederhana itu. Manusia bisa berusaha, tapi Allah lah yang menentukan. Konsep ini diyakini dengan apa? Dengan ilmu. Setelah kita berusaha, seperti kita mendidik anak, sudah mati-matian kita mendidik, sudah optimal kita mendidik, sudah kasih contoh, sudah mendoakan, sudah tidak kurang-kurang lah. Ya, sudah tidak kurang-kurang. Ya, kok hasilnya nggak bagus? Berarti ada sesuatu yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian disebutkan pula oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Toha ayat 2. Ya, surat Toha ayat 2. Ini kok bangun ini? Ya, surat Toha ayat 2. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan itu, ma anzalna 'alaikal qur'ana litasqa. Ya. Ma anzalna 'alaikal qur'ana litasqa. Tidaklah aku menurunkan Al-Qur'an kepadamu itu Muhammad litasqa, untuk mempersulit hidupmu. Artinya apa? Al-Qur'an diturunkan itu bukan untuk menyengsarakan hidupmu, bukan. Ya. Al-Quran diturunkan bukan untuk membuat ruwetnya hidup, bukan untuk menjadikan semrawutnya hidup, bukan untuk menjadi beban-beban yang mengerikan dalam hidup. Illa tadhkiratan liman yakhsha, melainkan Al-Quran itu sebagai peringatan. Ya, melainkan sebagai peringatan bagi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran diturunkan itu sebagai solusi permasalahan-permasalahan yang ada.
Makanya kita jamin, Pak. Al-Quran berani menjamin. Permasalahan apapun, semrawut apapun, serut apapun, sedahsyat apapun, beratnya problem itu, ketika diletakkan di atas ilmu, tidak akan lama akan selesai. Dengan catatan konsekuen dengan ilmu. Ya. Kenapa? Karena Quran sudah jelas, ilmunya sudah jelas. Contoh, suami istri punya masalah. Tidak mungkin Allah menciptakan masalah dalam rumah tangga kemudian nggak ada solusinya, nggak mungkin. Makanya dalam kitab Ad-Dawa itu menyebutkan setiap Allah menurunkan penyakit, Allah turunkan pula akan obatnya. Problem manusia juga demikian. Masalah hidup manusia juga demikian. Ya, tidak ada satu problem yang Allah buatkan di dalam tengah-tengah manusia, seperti konflik manusia. Suami istri nggak sinkron. Loh kalau jodohkan ini piye tukar nih Gusti Allah? Apa Allah menghendaki tukaran? Ya. Suami pendiam, istri cerewet, itu kan ada ini. Kok bisa jadi jodoh piye? Nah kita nggak bisa bayangkan mereka udah cerewet deh. Ya. Kok bisa jadi jodoh? Yang satu keras, yang satu kalem. Kok bisa jadi jodoh? Apa maksudnya Allah ini? Yang satu dermawan, yang satu bakhilnya luar biasa. Bisa jadi jodoh. Kenapa Allah jodohkan dia? Apa Allah ingin membuat permainan di dalam rumah tangga? Tidak. Di sela-sela sana, di sela-sela persoalan, di sela-sela kehidupan, itu ada maslahat yang besar. Sebagaimana ketika bapak-bapak ibu-ibu mendengarkan satu tema Baiti Jannati, mengambil mengutip perkataan Nabi SAW, Baiti, jadi rumahku adalah surgaku. Yang dimaksud makna dari kandungan kalimat ini apa pengertiannya? Itu kan perlu dikaji. Kalau ditafsirkan rumahku adalah surgaku, jadikan rumah itu adalah surga, itu berarti nggak boleh ada masalah, karena surga itu nggak ada masalah. Surga itu ada penderitaannya, bukan surga namanya. Surga itu ada problem nggak? Nggak ada. Ada pertikaian? Nggak ada. Ada perseteruan? Nggak ada. Ada percekcokan? Nggak ada. Ada fitnah? Nggak ada. Itu surga. Nabi menyatakan rumahku adalah surgaku. Apa rumah Nabi sepi daripada fitnah? Apa rumah Rasulullah itu sepi dari problem? Apa rumah Rasulullah SAW itu jauh daripada pertikaian? Terjadi di sana problem Nabi dengan istrinya, ketika istri ketika Nabi membagi-bagi ghanimah kepada kaum muslimin, dapat emas sekian, dapat perhiasan sekian, dapat domba sekian, dapat kambing sekian, dapat lembu sekian, dapat unta sekian ratus. Istri Nabi nggak dapat. Itu sempat pernah porik, ayo ikhwah. Istri Nabi porik ya, tapi jangan dipahami oleh ibu bahwa porik istri Nabi itu sunnah. Wah ini sunnah Rasul, bukan. Berarti porik itu sunnah, bukan. Terjadi di situ, ngambek, akhirnya turun ayat untuk meluruskan ini. Apakah istrimu menghendaki keridhaan Allah atau menghendaki harta benda tersebut? Nanti turun ayatnya disampaikan kepada selesai. Nah itu uniknya, begitu turun ayat ngambeknya langsung sembuh karena datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau kita betul-betul muslimah, ini orang masalah krungu ayat itu menganut, itu muslimah beneran. Nah kalau ada muslimah sudah dengar ayat, sudah ada nasihat, kok sing ngeyel, ini muslimah imitasi. Atau seorang bapak-bapak ketika diingatkan oleh suami istrinya, ini loh menurut satu begini, kok sing ngeyel, ini muslim imitasi namanya. Daden muslim, kaleng-kaleng. Itu. Ayo diperbaiki. Ya. Kemudian disebutkan di sana oleh beliau Syekh Nasir As-Sa'di ketika menafsirkan surah Toha ayat 2 ini, beliau menyatakan apa? Wa innamal wahyu wal Qur'an wasyar'i syara'ahu rahimur ar-Rahman. Masya Allah.
Sesungguhnya wahyu dan Al-Quran dan syariat itu, ya, syara'ahu ar-rahimu ar-rahman. Allah telah membuat syariat ini, ya, yang telah dibuat oleh Ar-Rahman Ar-Rahim. Syariat itu Allah yang membuat dengan penuh kasih sayang dan penuh dengan kecintaan. Wa ja'alahu mausulan lis-sa'adat wal falah wal fauz. Masya Allah. Tujuannya apa? Syariat itu dibuat, tujuannya adalah mausulan lis-sa'adah, untuk supaya manusia bisa mengantarkan menuju kebahagiaan. Gitu. Jadi Al-Quran diturunkan itu mausulan lis-sa'adah, untuk mengantarkan manusia bisa mendapatkan kebahagiaan. Wal falah, dengan keberuntungan. Wal fauz, dan kemenangan yang sangat besar. Wasahalahu ayatal tasdir, dan memberikan kemudahan-kemudahan dalam tujuan-tujuan hidup ini. Sekarang ini jenengan lihat, ibadah saja kalau sudah pakai ilmu mudah sekali dijalankan. Mana yang sulit? Umroh mudah, haji mudah, sholat gerhana mudah, merawat jenazah mudah. Semua kita jalankan dengan mudah. Kenapa? Karena tahu ilmunya. Kenapa kalau waktu umroh yang begitu ruwetnya kita begitu jalani dengan mudah? Karena mengikuti aturan. Pertama, mandi. Dua, pakai ihram. Yang ketiga, ambil mikot. Kemudian berjalan menuju Masjidil Haram. Setelah itu langsung melakukan tawaf, melakukan umroh dulu. Runtutannya tawaf. Setelah tawaf berapa kali? 7 kali. Bagaimana? Itu semuanya kan ruwet kalau kita lihat. Banyak sekali. Tapi tertib kita melakukan. Ringan kita melakukan. Mudah kita jalankan. Kenapa? Ilmu. Kita ngikuti ilmu sampai pada tujuan sempurna. Ayo ikhwah. Lalu kenapa permasalahan hidup ini tidak kita ikutkan dengan ilmu pula? Nah, disinilah yang kemudian hidup itu jadi menderita. Kenapa? Karena kita berseberangan dengan ilmu. Sudah bisa dipastikan Bapak Ibu walaupun sudah ngaji, kok mendapatkan problem-problem yang semerawut nggak di ujung, pasti mengikuti hawa nafsu ketika memutuskan masalah. Pasti sudah. Kalau mengikuti syariat nggak begitu. Coba renungkan Bapak Ibu. Harus begini, itu kan yang terjadi. Akal kita yang menjadi imam, hawa nafsu kita yang harus diikuti, bukan syariat, bukan wahyu. Wahyu pasti kebahagiaan, karena Allah turunkan wahyu itu. Ya, Allah turunkan Al-Quran, Allah turunkan wahyu, Allah turunkan syariat itu dari Ar-Rahman Ar-Rahim. Tujuannya untuk mendapatkan mausulan lis-sa'adah wal falah wal fauz. Masya Allah. Wa yassara kulla tariqahu wa abwabahu. Masya Allah. Dan kemudian Allah mudahkan setiap jalan dan pintu-pintunya pun terbuka dengan mudah. Ya. Wa ja'ala huda'an lil qulub. Masya Allah. Dan Allah jadikan, ya, persoalan-persoalan mudah dari jalan-jalan yang ditempuh, pintu-pintu kebaikan terbuka semuanya. Dan Allah jadikan ilmu dan syariat itu ghodaan. Apa itu ghoda? Ghoda itu vitamin bagi hati. Wal arwah warohatan lil abdan, dan menjadi rohnya badan kita ini. Al-Quran begitu masuk ke dalam hati, terjadi perubahan, terjadi tuntutan-tuntutan untuk bergerak, terjadi tuntutan untuk berbuat. Antum lihat apa yang terjadi setelah kita punya ilmu. Perubahan yang lebih baik. Perubahan yang lebih baik. Sesuatu yang menurut kita ketika belum punya ilmu tidak mungkin saya jalankan, tapi begitu ilmu sudah masuk ke dalam kita, karena ilmu itu vitamin, ilmu itu ruh. Quran itu obat, Al-Quran itu ruh. Akhirnya nggak mungkin dilakukan, karena kenapa kok dulu nggak mungkin saya lakukan itu? Ada seorang umat waktu ngaji awal dengan kami itu pakai, masya Allah, seragamnya itu seragam selebritis. Buat dandananya itu senang karuan.
nemu itu, ya Ustaz, Masya Allah. Hati itu bayangkan, ini sok berubah gak kok begini. Tapi kan hanya merubah-rubah itu hati. Ya Allah, Engkau yang memegang hati. Walaupun sekeras apapun orang itu gayanya, sombongnya, tapi ketika hati sudah masuk itu melembutkan segala-galanya. Berubah, ayo ikhwah, berubah. Berubah. Siapa yang berubah? Dan ternyata perubahan itu begitu mudah, nggak ada yang sulit. Kenapa? Karena ngikuti nakir, karena ngikuti ilmu. Yassara kulla tariqah. Allah mudahkan segala jalan menujunya. Wa abwabahu, dan pintu-pintunya pun mudah untuk memasukinya. Sekarang untuk kita lihat, kita mudah melakukan puasa, kita mudah melakukan sholat ini, sholat itu, zikir ini, zikir itu, baca ini, baca itu. Begitu mudah jalan-jalan kebaikan, begitu mudah pintu-pintu terbuka. Kenapa demikian? Karena kita mengikuti ilmu. Begitu ada ilmu, kita punya keinginan, udah ketemu jodoh di situ, masuk perbuatan, nggak ada yang sulit. Begitu juga kita mengeluarkan sedekah, berat dulu, sulit dulu. Begitu ilmu dan keyakinan sudah masuk, yang saya keluarkan itu untuk saya, bukan untuk orang lain. Kalimatnya sudah beda. Begitu ada panitia atau tim atau pengurus penggalang dana mengucapkan jazakumullah khairan ibu, terima kasih atas kebaikan yang sudah disumbangkan. Oh tidak, ini bukan untuk jenengan, ini untuk diri saya sendiri, Ustaz. Jadi saya bersyukur ditunjukkan dengan kebaikan, saya bersyukur diberikan kesempatan. Ini untuk diri sendiri. Walaupun doanya ini untuk anak yatim, walaupun doanya ini untuk panti, untuk pondok, ini untuk diri saya sendiri. Jadi yang saya keluarkan berapapun biaya itu akan kembali kepada diri sendiri. Tolong saya diberi kesempatan. Coba kalimat yang penuh dengan ruh kejiwaan, kalimat yang berbobot, kalimat yang memiliki nilai, kalimat yang berkualitas. Ini jadinya seperti ini sosok manusia ini. Masya Allah. Qala Rasulullah SAW, disebutkan dalam sebuah hadis Nabi SAW, ya, dalam sebuah riwayatnya, inna hadzal Qur'an ma'dubatullah. Sesungguhnya Al-Quran itu merupakan undangannya Allah. Ya. Fa'aqbalu ma'dubatahu mastatoktum. Maka penuhilah undangan Allah itu semampu kalian. Al-Quran merupakan undangan Allah, maka penuhilah undangan Allah itu sesuai dengan kemampuan. Inna hadzal Qur'an hablullahil matin. Al-Quran itu tali Allah yang sangat kokoh. Wan nurul mubin, cahaya yang terang. Ya, wasyifa'un nafi, obat yang sangat bermanfaat. Itu Al-Quran, obat yang sangat bermanfaat. Ismatul liman tamassaka bih. Isma itu adalah apa? Penjaga. Al-Quran itu menjadi penjaga bagi orang yang berpegang erat dengannya. Wa najatun, dan akan menjadi penyelamat limanit taba'ahu, orang yang mengikuti petunjuknya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, berasal dari sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ini Al-Quran, fungsinya Al-Quran seperti itu, mukjizatnya Al-Quran seperti itu. Jadi kalau kita mengikuti Al-Quran, berpegang erat, maka Al-Quran akan menjadi penjaga bagi kita. Kalau kita mengikuti petunjuk Al-Quran akan menjadi penyelamat bagi kita. Kemudian ada sebuah asar yang sangat indah, perkataan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, innal baital ladzi yutla fihil Quran ittasa'a bi ahlihi wa kathura khairuhu wa hadaratul malaikah wa kharaju minhu syayatin. Masya Allah. Sahabat Abu Hurairah mengatakan, sesungguhnya rumah yang apabila dibacaan Al-Quran di dalamnya, Allah akan berikan 4 kemuliaan. Ya, rumah yang dibacakan Al-Quran di dalamnya itu akan diberikan 4 kemuliaan. Apa 4 kemuliaan? Yang pertama, ittasa'a bi ahlihi. Allah akan berikan kelapangan hati pada
pemilik rumah tersebut. Lapang hatinya. Lapang hatinya. Nah kalau lapang hatinya, nggak ada problem yang dibawa ke tempat tersebut, pasti akan selesai. Lapang hatinya. Menghadapi kekurangan suami istri, lapang. Menghadapi kekurangan anak, lapang. Sehingga misi yang ada adalah bagaimana kekurangan ini bisa diselesaikan dengan baik. Masya Allah. Ittasa'at bi'adil. Yang kedua, apa kemuliaan rumah yang dibacakan Al-Quran? Wa kathura khairuhu. Allah tambahkan kebaikan-kebaikan di dalam rumah ini. Masya Allah. Masya Allah. Ya. Jadi kebaikan-kebaikan itu melimpah dalam rumah yang di dalamnya dibacakan Al-Quran. Karena pikiran yang punya rumah, problem keburukan itu karena ruwetnya yang punya rumah. Rumah itu kan benda mati. Elek api itu tergantung sing nggoni. Ya kan kita ini. Rumah bagus kayak istana, tapi yang menempati sakit jiwa. Gimana? Ya marah-marah toh. Soalnya paidu-paiduan gak mau ngalah. Nah itu kan bodoh, gak kenai. Ya Allah. Wa kathura khairu. Yang ketiga, wa hadaratul malaika. Malaikat-malaikat selalu hadir berkunjung ke rumah tersebut. Karena dalam sebuah riwayat Nabi disebutkan bahwa Allah memerintahkan secara khusus ada malaikat yang diturunkan untuk mendatangi setiap Al-Quran diturunkan. Apa dibaca. Jadi setiap Quran dibaca, malaikat disuruh mendatangi tempat tersebut. Masya Allah, alangkah indahnya, alangkah mulia. Kalau kita bayangkan, Pak, kalau kita bayangkan satu misal ditampakkan di depan mata kita itu, ke pagi ada malaikat datang, siang sedikit datang lagi, siang datang lagi, sore datang lagi, malam dikunjungi, bahkan menjadi penjaga rumah tersebut. La haula wala quwata illa billah. Adakah kehinaan di dalam rumah ini? Dan orang tidak akan merasa orang panik di dalam rumah ini, bosan di dalam rumah ini. Kan kadang-kadang ada orang yang menderita. Iya, saya tuh nggak pernah diajak jalan-jalan sama. Jadi nggak diajak jalan, dia stres di dalamnya. Padahal di dalamnya banyak tamu-tamu istimewa. Ya, akhirnya aneh-aneh dilakukan ini. Makan kucing, kucing kayak kesibukan. Ya. Sementara ibu kalau tekok kucingnya ditekan, dia lebih suka merawat kucing daripada merawat ibunya. La haula wala quwata illa billah. Ini paling terakhir kucing bahagia tiap hari. Ngedusi kucing bahagia gitu kan, karena kucingnya bagus. Gimana? Dia bangga punya kucing. Kok nggak merawat orang tuanya yang jauh lebih mulia gitu kan? Coba direnungkan. Kebahagiaan itu di situ, ayo ikhwah. Ketentramannya di situ. Gimana nggak tentram rumah kita selalu datangi malaikat. Dan kita baca suatu malaikat akan berdatangan dan kita yakin itu pasti terjadi. Apa yang resah, apa yang menderita, apa yang stres. Kesetresan kita itu karena kita meninggalkan Al-Quran. Wa hadaratul malaika. Yang keempat, wa kharajat minhu syaitan. Setan-setan itu keluar dari rumah-rumah tersebut ketika rumah itu sering dibacakan Al-Quran. Sebaliknya kata sahabat Abu Hurairah, wa innal baital ladzi la yutla fihi kitabullah azza wa jalla. Sebaliknya apabila rumah tidak dibacakan Al-Quran, akan diberikan 4 musibah. Apa 4 musibah tersebut? Yang pertama, dhaqa bi ahli, sempit hati pemilik rumah tersebut. Ayo, coba bapak-bapak, ibu-ibu yang sering merasa gerah di rumahnya, yang sering merasa nggak betah tinggal di rumah. Coba apa yang mendasarinya? Orang punya rumah itu dulu tuh belum punya rumah itu cita-citanya punya rumah. Begitu punya rumah ditinggali terus gak kerasa di rumah. Gak betahnya sumpah dia mengatakan hiburan. Dari hiburannya orang mukmin itu berdekatan dengan Allah dan para malaikat. Antum baca riwayat para ulama atau rekaman kajian saya yang kemarin. Ya, rekaman kajian yang kemarin tentang manisnya iman, manisnya keimanan. Kira-kira para ulama itu kapan saat-saat yang paling bahagia di hadapan para ulama dalam pandangan ulama itu? Saat-saat akan melakukan ibadah.
Begitu sudah dilihat waktu akan masuk dhuhr itu bahagia sekali. Kenapa? Sebentar lagi ada pahala terbuka di sana. Sebentar lagi pintu rahmat akan dibuka. Sebentar lagi saya akan datang ke rumah Allah Ta'ala. Saya menjadi tamunya Allah. Sebentar lagi saya bertemu dengan Allah. Kenapa kok bisa demikian? Karena cinta. Cinta. Ketemu dengan sang kekasih itu saat yang paling bahagia. Berduaan dengan kekasih itu yang paling bahagia. Kapan? Ketika kita berzikir Allah menjadi teman kita. Makanya ada seorang ulama, ya, Imam Abu Usama mendatangi Imam Muhammad bin Nadir di rumahnya. Karena rumahnya tidak berjauhan, tidak terlalu berjauhan. Didatangi di rumahnya karena diketahui Imam Muhammad bin Nadir itu sendirian. Ya. Akhirnya ditanya, apakah engkau tidak merasa kesepian sendirian? Makanya aku datang untuk menemanimu supaya kamu gak kesepian. Apa jawab Imam Muhammad bin Nadir? Apa katanya? Bagaimana aku merasa kesepian sementara Allah telah mengatakan ana jalisun man dzakarani. Aku akan menjadi teman duduknya orang-orang yang berzikir kepadaku. Allah mengatakan fadkuruni adkurukum, ingatlah kamu kepadaku, aku akan ingat kepadamu. Apabila hambaku datang kepadaku dengan berjalan, aku sambut dia dengan berlari. Ini menunjukkan apa? Interaksi Allah Subhanahu wa Ta'ala menyambut hamba-hambanya yang mencoba untuk mendekatnya. Adakah yang lebih patut untuk membahagiakan kita selain berdampingan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kenapa Anda kesepian ketika sendirian di rumah? Stres. Apalagi kalau ibu-ibu ditinggal suaminya. Cerita sama ibu-ibu yang gimana sama sendirian, ya sebegini, makanya stres gitu. Akhirnya datangkan guru kakak tua gitu, untuk belajar ngoceh. Astagfirullah. Ayo ibu, bapak dirubah pola pikir. Ini yang pertama ya, yang menjadi pendekatan hidup itu adalah i'rad anil Quran, berpaling daripada Al-Quran. Insyaallah. Jadi ternyata banyak aib di dalam diri kita yang perlu perbaiki. Coba sekarang yang membuat kita menderita apa? Coba evaluasi. Pertama ini urusan kolbu, ayo ikhwah. Makanya saya pernah mengatakan dan saya berani memiliki statement itu. Saya berani menyatakan bahwa kebahagiaan dan penderitaan hidup gak ada urusannya dengan harta, gak ada hubungannya dengan harta, gak ada hubungannya, gak ada hubungannya dengan tempat tinggal, gak ada hubungannya dengan kendaraan, gak ada hubungannya sama sekali. Emas, perhiasan, perabotan gak ada hubungannya. Kebahagiaan dan penderitaan hidup itu sangat terkait dengan urusan kolbu. Kolbu hati ini yang akan menentukan nasib bahagia dan menderitanya kita. Makanya perlu dikaji apa sih yang dikatakan bahagia itu, dan apa yang dimaksud dengan menderita. Kalau bahagia itu standarnya adalah harta, Korun itu bahagia daripada Nabi Musa, karena Korun lebih kaya daripada Nabi Musa. Tapi kenyataannya apa begitu? Enggak. Nabi Musa jauh lebih bahagia daripada Korun. Padahal Nabi Musa ini sering merantau dalam pengejaran, dalam penderitaan, kekurangan-kekurangan. Makanya waktu tinggal di suatu tempat yang tandus, hanya 2 yang diberikan, as-salwa, al-manna was-salwa. Sampai pengikutnya bosan, nggak ada mentimun, nggak ada, kalau bahasa kita mungkin nggak ada durian gitu ya. Pak menderita urusan lambik toh ini. Kok ini sih yang membuat kita menderita itu? Kita jauh dengan Allah nggak menderita, kita jauh dengan surga nggak menderita, pintu-pintu amal soleh tertutup nggak menderita. Terus apa yang kita cari dalam hidup ini? Ya Allah, ini perlu diperbaiki dengan baik. Nah, ini yang pertama yang menjadi sebab penderitaan hidup.
Sudah hampir 1 jam. Ini baru 1 poin ini. Saya teruskan nanti menderita. Ya Allah, saya tambah ya, saya tambah. Oh ya. Jadi saya lanjutkan apa yang dikatakan oleh sahabat Abu Hurairah. Ya. Jadi rumah yang tidak dibacakan Al-Quran, Allah jadikan sempit hatinya. Dan cirinya sempit itu apa? Gampang ada konflik. Jadi cirinya begitu sudah. Kalau orang lapang hatinya mungkin gak mungkin lah. Coba ibu-ibu yang lapang hatinya menghadapi kekurangan anak, santai. Memang itu kekurangan anak saya. Ayo nak bangkit nak, ayo nak bangun nak. Kamu masih punya kesempatan. Mungkin bukan di situ fakmu, coba di sini. Kamu kira-kira hobimu di mana? Fakmu di mana? Coba digali situ. Itu enak menghadapi orang seperti ini. Ya. Dan kita ini ngelihat suami stres, lihat istri stres, lihat anak stres. Nah punya pembantu stres lagi. Lihat ujian sekolah stres lagi. Lama-lama gila dadak kita. Ya, insyaallah. Doa bi ahli, sempit penghuninya. Yang kedua, apa musibahnya orang yang rumah tidak dibacakan Al-Quran di sana? Wa qala khairu, sedikit kebaikannya. Akhirnya rumah yang 24 jam, sama-sama kita diberi waktu 24 jam. Rumah yang satu full ilmu dan amal, full iman, full amal soleh. Rumah yang ditempati orang-orang berilmu. Rumah yang tidak ditempati 24 jam full dengan kesia-siaan. Ayo kita isi dengan apa rumah kita? Kita makmurkan dengan apa rumah kita? Seperti tadi, saya kesepian, makmurkan, ramaikan dengan apa? Dengan berzikir kepada Allah. Ketika sendirian, Allah memberi kesempatan kepada kita untuk belajar. Bisa jadi muhasabah, bisa jadi murojaah, bisa jadi membaca kitab, bisa menjadi tholabul ilm. Coba diramaikan rumahnya itu ketika kita sendirian. Makmurkan rumah kita itu dengan mendekat kepada, undang tamu yang paling mulia dengan cara tilawatil Quran. Yakin malaikat itu, yakin karena Nabi menyatakan Allah mengutus utusan para malaikatnya untuk mendatangi setiap ada suara Quran dibaca di sana. Masya Allah. Makanya kita yang pintar gitu ya. Masya Allah. Waqala khairu, sedikit sekali apa? Kebaikan-kebaikan. Yang ketiga, musibah rumah yang tidak dibacakan Al-Quran, ya, rumah yang sepi daripada baca Quran apa? Wa kharajat minhul malaikah. Malaikat-malaikat itu keluar dari rumah tersebut. Tak mungkin mendekati rumah yang tidak dibacakan Al-Quran. Rumah yang gersang, rumah yang tandus dengan ilmu, dengan amal-amal soleh. Malaikat tak mungkin kita tinggal di sana. Apalagi di setel dangdut. Nah, insya Allah. Jadi saya itu pernah dengar rumah itu ya, dari mulai subuh sampai mau tidur itu, Masya Allah, ini suara apa? Musik terus. Makanya keras hati ini. Ada masa sedikit suaranya teriak-teriak, ada masa sedikit marah, ada masa sedikit pokoknya buruk lah, buruk akhirnya. Makanya jangan dikira itu tidak memiliki pengaruh. Allah malaikat tinggalkan rumah semacam ini. Kemudian yang keempat, wa khadaratus syayatin. Nah, maka setan-setan itu akan hadir ke tempat. Makanya mudah ada konflik, mudah terjadi keburukan-keburukan rumah yang tidak dibacakan Al-Quran di dalamnya. Ini faktor yang kedua, yang pertama yang menyebabkan penderitaan hidup. Yang kedua, yang menyebabkan kesengsaraan hidup seseorang adalah adamul qanaah. Adamul qanaah. Adamul qanaah itu adalah hilangnya sifat qanaah di dalam dirinya. Tidak ada sifat qanaah di dalam jiwanya. Orang kalau sudah hilang sifat qanaahnya, hidup dimanapun dalam segala keadaan pun dia akan menderita. Dijamin menderita, dijamin sengsara hidupnya.
orang yang tidak pernah merasa memiliki kona'ah. Kenapa demikian? Karena tidak pernah merasa puas. Orang yang tidak ada jiwa kona'ahnya, yang sudah lenyap sifat kona'ah dari hatinya, itu akan tumbuh sifat tamak, dan tamak itu menjadi kesengsaraan hidup yang paling sengsara. Nah, orang tamak itu yang dipikir bagaimana saya dapat uang, sampai nanti kalau itu bukan haknya pun dia ingin memilikinya. Apa gak sengsara hidup seperti ini? Yang dipikirin cuma harta. Oh, yang dipanen, yang dimakan baru satu piring gitu kan. Gak sehat akhirnya, jiwanya sakit. Pikirannya sempit, orang seperti sempit sekali. Dia gak pernah mikir tentang kebahagiaan orang lain. Makanya Allah sebutkan, diancam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Humazah, wailul likulli humazatil lumazah. Wailul likulli humazatil lumazah. Allah sebutkan di sana, Allah ancam di sana, kecelakaanlah bagi orang yang suka mengumpat lagi pencela. Ya. Allah jadikan mereka itu menderita, Allah jadikan mereka itu sengsara. Kemudian berikutnya, alladzi jama'a malau wa addada. Dan juga termasuk orang yang celaka itu adalah orang yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Ini tanda-tanda apa? Tanda-tanda serakah, tanda-tanda tamak, tanda-tanda rakus, tanda-tanda bakhil. Itu kesengsaraan. Serakah itu penderitaan, siksaan yang Allah berikan kepada seorang hamba. Beda dengan qanaah. Tenang, tidak ada suudon, yang ada adalah husnudon, karena yakin. Seperti yang dikatakan oleh Imam Al-Hasan ketika ditanya apa rahasia Anda memiliki sifat zuhud itu. Apa kata beliau? Saya mengetahui bahwa rezeki yang Allah berikan kepada saya, rezeki yang sudah ditetapkan Allah untuk saya, gak mungkin dimiliki oleh orang lain. Gak mungkin Allah salah alamat dalam milih rezeki. Artinya apa? Kalau nanti kita sudah yakin demikian, apa kata Imam Hasan Basri? Makanya aku menjadi tenang karenanya. Karena saya tahu apa yang sudah Allah rezekikan kepada saya gak mungkin dimiliki orang lain. Makanya saya menjadi tenang karenanya. Apa maknanya ini? Itu dalam sekali pernyataan Imam Al-Hasan. Ya, artinya bahwa orang yang sudah meyakini bahwa rezeki untuk dirinya sudah ditetapkan Allah bagi dirinya, sehingga dia tidak punya suudon kepada orang dan gak iri yang dimiliki orang lain. Kenapa kok dia? Kenapa kok dia yang dapat? Kenapa kok dia yang berhasil? Kenapa saya? Gak mungkin demikian. Jelas kita hubungkan ini dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas dihubungkan dengan Allah. Ini soal rezeki. Saya sudah kerja keras, tapi rezeki berarti ini rezeki saya. Gak mungkin yang dimiliki orang lain itu milik saya, dimiliki sama dia. Gak mungkin Allah salah alamat, gak mungkin. Makanya jiwa qanaah tenang, puas dengan apa yang diberikan Allah kepada kita. Puas. Ya Allah. Kita masih ingat tragedi tergelincirnya Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Tragedi tergelincirnya Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Tragedinya itu karena terjebak, ya, satu sisi karena memang dalam diri Nabi Adam sudah ada potensi. Yang kedua, ya karena canggihnya talbisul iblis itu. Jadi ada dua faktor yang paling besar, intern dengan internal, dengan eksternalnya. Dari diri Nabi Adam pun sudah ada punya potensi untuk itu. Satu, potensi tergelincir itu apa? Lemahnya kemauan. Lemahnya kemauan. Yang kedua, lalai. Itu sebab Nabi Adam tergelincir dalam dirinya. Yang kedua, setan. Gitu loh. Setan itu selalu mengintai. Jadi kalau kasih jebakan itu ditempatkan opposing disenangi yang akan dijebak itu. Seperti kalau ibu-ibu menjebak tikus itu tidak mau dikasih semangka. Walaupun panas
Kentang-kentang begini ini gak mungkin tikus tertarik dengan semangka. Nah, tikus udah sirem sih dengan semangka ini. Wah ini panas-panas ini semua masih cocok aja kayak kita gitu loh. Tikus gak mungkin. Tikus itu ikan asin, ikan klotok, ikan pindang, apa ya bau gurih-gurih. Itu kita pancing di sana. Lah setan itu lebih canggih daripada kita mancing tikus itu. Kalau setan mancing itu banyak berhasilnya, karena setan sudah belajar tentang psikologis kita. Jadi setan itu psikolog, yang ngerti tentang karakter kita. Makanya kita lihat di sana. Ya, apa yang terjadi di sana? Ada 3 sebab utamanya. Yang pertama, kelalaian. Yang kedua, dhaful azimah, lemahnya kelemahan. Lemahnya kemauan, lemahnya kemauan. Yang ketiga, adamul qanaah. Adamul qanaah, tidak memiliki sifat qanaah. Itu inkarnya Nabi Adam. Kan Allah sudah tempatkan Nabi Adam di tempat yang mulia, yang sangat luar biasa dalam surat Al-Baqarah ayat 35 ini. Ya, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Perhatikan di situ. Dan kami berfirman kepada Nabi Adam, tinggallah kamu bersama istrimu dalam surga ini dan nikmati semua makanan. Ragadan itu artinya melimpah ruah, ikhwah. Itu ragadan, melimpah ruah namanya ragadan. Ya, tapi jangan dekati pohon ini. Nah, ternyata di pelajaran berikutnya Nabi Adam lupa dengan janji itu, lupa, lalai. Walam najid lahu azma, dan kami tidak jumpai kemauan yang kuat untuk menjaga amanah ini, untuk menjaga wasiat. Lemah amanah. Ya Allah, ini. Makanya di situ menunjukkan tentang tidak puas dengan apa yang dimiliki. Intern kita dievaluasi, ada nggak 3 sifat ini? Itu sumber penderitaan. Sumber penderitaan. Insya Allah. Ya, itu sumber penderitaan. Oleh karena itu, ayat ikhwan rahimani wa rahimakumullah, dilihat dalam sebuah hadis Nabi SAW, meriwayatkan dalam satu hadis qudsi, ya, dalam sebuah hadis qudsi, ya ibna Adam, hai Nabi Adam, hai turunan Adam, wahai anak cucu Adam, tafarragh li ibadati. Kata Allah, tafarragh li ibadati, sibukkanlah dirimu untuk beribadah kepadaku. Ini perintah Allah kepada kita. Tafarragh li ibadati, sibukkan dirimu untuk beribadah kepadaku. Kalau sudah, perhatikan janji Allah ini. Kalau kamu sudah menyibukkan diri untuk beribadah kepadaku, kamu penuhi waktu-waktumu untuk ibadah kepadaku, amla usadroka ghinan, aku akan memenuhi hatimu dengan kekayaan. Masya Allah. Makanya ulama-ulama itu dengan lihat orang-orang alim itu sibuk dengan ibadah, rezeki apa adanya, tapi merasa puas dengan itu. Puas dengan itu. Ya, Masya Allah. Saya lihat ulama-ulama yang kibar, yang betul-betul mencerminkan keilmuan dan keteladanan itu. Saya lihat ke rumah itu sederhana. Iya, dan mereka serius jalan-jalani hidup. Waktu itu betul-betul berharga bagi mereka. Di waktu-waktu beliau itu Masya Allah luar biasa. Iya, luar biasa. Dan mereka tidak, beliau ini tidak nopong ya, sengsara mencapai sesuatu yang wah dalam urusan dunia. Tidak, sederhana. Beli mobil karena dibutuhkan perjalanan jauh untuk menjaga kemungkinan udara yang gak enak atau hujan yang lebat sehingga dapat terhambat. Beli mobil karena memang itu dibutuhkan. Udah selesai sampai di situ. Jadi betul-betul targetnya jelas, tujuannya jelas, manfaatnya jelas. Ya, bukan untuk membeli tetangga saja punya mobil. Ya, bisa konsentrasi di tengah jalan, bisa diajak untuk rapat. Nih, saya punya mobil merek ini. Tafarragh ibadati, penuhi waktumu untuk beribadah kepadaku, amla usadroka ghinan, aku akan penuhi hatimu dengan kecukupan, kekayaan, wa asuddu faqraka, dan aku akan hilangkan kefakiranmu.
Nih, Masya Allah. Ya. Wa illa taf'al, jika kamu tidak lakukan. Perhatikan. Artinya apa? Jika kamu habiskan waktu-waktumu, kesempatan-kesempatanmu untuk sesuatu yang tidak memiliki nilai ibadah. Jika waktumu habis bukan untuk beribadah, apa kata Allah? Malaktu yadaika syughlan. Aku akan penuhi kedua tanganmu dengan kesibukan-kesibukan. Makanya kita lihat orang-orang yang taklim juga juara, ibadah jarang, tandus rumahnya dalam ibadah. Antum lihat, kelihatan tuh sibuk sekali antum lihat itu. Sampai Quran aja nggak sempat tuh, Masya Allah, baca Quran aja nggak sempat. Tapi baca WA khotam. Aneh ini. Itu tanda-tanda Anda diberi kesibukan oleh Allah Ta'ala yang nggak jelas apa manfaatnya. Apa sih kesibukan kita itu apa sih, coba? Ibu-ibu coba, anaknya berapa, anaknya berapa, anaknya berapa? Wah, anaknya loro gindil ya loh. Rubak ini. Repot apa? Sumpah pabrik loh gak gablek. Pabrik nggak punya, karyawan juga nggak punya. Terus kita ini apa? Ngerapati opo? Coba meeting rapat RT itu apa coba? Diminta komen di kewalian santrian, ada komite yang nggak punya ide-ide yang cemerlang. Jadi nggak seberapa cerdas sebenarnya. Tapi kelihatannya sok cerdas gitu loh. Ya Allah, ngeri kalau demikian ini. Ini tanda-tanda orang itu sudah dipenuhi tangannya oleh Allah dengan kesibukan, sehingga waktu-waktunya habis untuk sesuatu yang nggak jelas manfaatnya. Ilmu nggak nambah, wawasan nggak nambah, kedewasaan nggak nambah, keyakinan nggak nambah, ibadah nggak nambah, tapi kelihatan sibuk. Ini adab dari Allah Ta'ala. Ini siksaan yang Allah berikan kepada kita. Astagfirullah. Bantu kita renungkan, ayo kita renungkan. Jadi kalau kita nggak melakukan apa yang dianjurkan Allah, Allah akan penuhi tangan kita itu dengan kesibukan. Kemudian apa lagi kata Allah? Walam asuddu faqraka, dan aku tidak menghilangkan kefakiran di dalam hatimu. Makanya terus kurang terus kurang. Nggak ada selesainya. Sudah balik-balik rekreasi, ngerasa akan nggak pernah rekreasi. Saya nggak pernah jalan-jalan. Masya Allah. Ada temennya foto di bawah patung kepala singa yang muntah-muntah. Nah, ada itu. Ya Singapura. Wong dasi singa muntah-muntah kok dibanggamu. Ya tuku dewi dasi singa dikit banyu macul ayo. Kok diadoi sampai bayar jutaan itu, bukan cuma 10.000. Dan itu satu kebanggaan sih dibanggain opo. Setelah itu apa yang dia dapatkan? Bukan nggak boleh, jangan salah paham. Ini kok boleh ngaji. Astagfirullahaladzim. Nah ini loh, makanya ayo dicari sebenarnya apa sih yang kita cari, yang membahagiakan itu apa? Makan, minum. Kalau kebahagiaan kita pada makanan, habis makan selesai ya, wah, dikit sekali nikmatnya. Ya sedikit sekali. Hiburan ya begitu itu, hiburan selesai. Besok didatangi lagi udah gak enak sudah. Beda dengan nikmatnya ibadah, beda dengan nikmatnya ilmu, beda dengan nikmatnya ketaatan. Itu beda, terasa sekali masuk ke dalam relung-relung hati kita. Ada kebahagiaan yang mengalir di dalam. Itu disebut sa'adah, sakinah. Ya, itu disebut dengan kebahagiaan, ketenangan. Nafsul mutmainnah, jiwa yang tentram karena ibadah kepada Allah Ta'ala. Ayo ikhwah, banyak sekali sebenarnya ya, yang ingin diutarakan sebab-sebab penderitaan ini. Kenapa orang banyak menderita? Tapi berjalannya waktu, ini sudah habis waktunya. Ya, jadi kalau terlalu lama, yang ngaji di sini enak, yang di rumah ini nggak enak. Ya. Baik, saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan ini bisa membantu kita di dalam mengurangi kesempitan-kesempitan, mungkin keresahan-keresahan di dalam pikiran dan hati kita. Ternyata di situ sebabnya, itu faktornya, itu sumbernya.
Maka dari itu kalau kita ingin sembuh, ya kita akan membahas materi lanjutannya nanti, bagaimana menggapai jiwa yang mutmainnah, nafsul mutmainnah. Insyaallah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang, insyaallah. Demikian, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.